Iya, total 4 anak kan. 4. Iya, ini yang keempat. Cowok semua. Cowok semua. Nah, mantep tuh. Itu tidurnya berapa jam? Maksudnya ya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya penasaran sih gua. Kalau ibu-ibu mungkin udah tahu kalau punya anak bayi baru tuh emang jarang tidur. Tidur tuh biasanya pas anak tidur. Demi istri. Yang nambah beban tuh sebenarnya SFH. School from home. Dokmartnya masih ada nggak itu? Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita bakal memulai acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibilang ini baru ya. Namanya Bice Nice. Bice Nice. Jadi Apa tuh ini bahasa bisnis. Ya terserah lu atau terserah mau bisa nih gitu. Boleh lah. Karena emang di sini kita bakal coba ngobrol sama beberapa teman-teman di seni rupa yang awalnya angkatan 2002 dan di sini udah ada salah satu narasumber yang angkatan 2002 tapi umurnya harusnya bukan 2002 ya. Dua-duanya senior. Jadi apa namanya? Di sini terdatangan Saripang yang dulu orang taunya kalau Sari yang mana ya makanya yang dandannya begitulah gitu loh, nggak ada yang nggak tahu lah pokoknya. Itu mungkin kita mulai aja, kita coba langsung tanya kabarnya sis ya? Atau gimana ya kalau mau sis Sari gitu loh. Tapi gue nggak kalau harus ngomong S soalnya. Jadi apa namanya, kita tanya kabar dulu deh. Gimana, Sar? Kabar sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, terus gimana nih? Ini kan sebenarnya nih host satu lagi ini kayaknya lagi kubis. Jadi lu garing dong. Nah, itu dia. Ini berdua nih. Biasanya yang pegang tektokan gua nggak ada, cuman ada Iqbal mungkin bisa apa namanya bantu gua buat ini ya, saya tanya ke Sari karena emang pasti buat biar nggak garing ya. Gali gitu. Nah itu untuk ini aja apa pertanyaan sederhana lah. Jadi kan ini lahiran baru berapa lama Sar? 27 Mei berarti hampir 2 bulan ya? 2 bulan ya. Nah, berarti sekarang total 4. Hah? Nah, iya, total 4 anak kan? Iya, ini yang keempat. Cowok semua. Cowok semua. Nah, mantep tuh. Nah, terus di sini tiap hari itu dibantu sama suami atau bener-bener berjibaku tuh selama 8 jam gitu dengan 4 anak gitu gimana tuh? Maksudnya ngapain aja gitu? Gue bilang nggak dibantu ntar protes lagi. Dibantu lah, alhamdulillah dibantu. Bukan dibantu buat nggak ngerepotin lah paling nggak. Iya. Nggak ikut ngerepotin. Ya gitu kan. Tapi itu dari pagi, maksudnya 4 anak cowok itu kan pasti yang baik sih, kecil misalnya subuh udah bangun atau jam 3 bahkan udah bangun gitu. Terus bahkan belum tidur. Nah, itu tidurnya berapa jam? Maksudnya ya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya penasaran sih gua. Kalau ibu-ibu mungkin udah tahu kalau punya anak bayi baru tuh emang jarang tidur. Tidur tuh biasanya pas anaknya tidur. Yang nambah beban tuh sebenarnya SFH. School from home. Oh ya. Oh iya benar. School from home. Ya benar WFH itu. Jadi nggak yang harusnya sekolah keluar akhirnya ikutan nimbrung di rumah gitu. Biasanya gue kalau anak gue biasanya pagi gue rempong ya ngurusin anak mau berangkat, pas anak berangkat udah lega tuh. Nah, sekarang nambah lagi sampai kelar SFH. Iya. Nah, anak kedua gue itu anak pertama sih alhamdulillah nggak susah ya belajar. Nah, Ayo itu yang kedua agak-agak punya masalah
kayak gejala disleksia, tapi nggak juga. Dia bisa baca, tapi dia pusing lihat bacaan. Jadi begitu belajar di rumah, jadi ketahuan. Dan jadi beban gue sebenarnya. Ya nggak beban juga sih, jadi pelajaran gue aja sih jadinya, jadi tahu. Dibilang berkah juga enggak, dibilang ketiban apa ya? Cuman mungkin jadi tahu. ya, nanti ada. Sekarang belum tahu misterinya. Mungkin ke depan bakal ada misterinya. Karena ada satu kesamaan nih. Sama Helmi juga sama. Anaknya yang pertama. Iya, jadi juga, pas masuk SD kan anak gue udah kelihatan, oh ternyata kayaknya waktu kecil semua anak pinter ya. Semua anak kan pinter ya, terlahir cerdas ya. Begitu masuk TK masih cerdas-cerdas aja karena nggak berhadapan dengan akademis. Ya. Ketika masuk SD berhadapan dengan akademis, ternyata anak itu beda-beda. Nah, ini kelihatan ketahuan dari anak gue yang nomor 2. Waktu anak gue yang pertama kan, pinter banget, bisa ini bisa itu. Sekolah fine-fine aja, belajar baca gampang, ikutin pelajaran gampang, diajarin gampang. Gue pikir sama aja. Ditambah yang anak kedua, jadi sekarang aktivitasnya luar biasa. Nah, kalau misalnya ini Kak, gue penasaran sih ini. Soalnya dulu, latar belakang lu kan dulu, apa ya? Ya penampilan tuh kayaknya walaupun anak pang nih, dua-dua anak pang nih. Iqbal juga anak pang nih. Pangkalan mana, Bal? Iya, maksudnya kan secuek-cueknya anak pang tetap aja menurut gue nggak cuek gitu loh. Jadi tetap memperhatikan, wah gue style harus gini nih. Ini kalau ada ini berarti nggak inline lah, nggak berkarakter. Sebenarnya sih gitu. Anak pang itu sangat memperhatikan penampilan. Nah, makanya berpenampilan begitu. Karena itu. Stylenya begitu. Nah, dari style di kuliah terus sampai sekarang jadi ibu rumah tangga yang pekerjaan mulia menurut gua ya gitu. Nah itu alhamdulillah. Udah nggak ada sama sekali tuh. Udah nggak ada dandan pernak-pernik zaman dulu itu udahlah gitu loh. Yang penting kerjaan kelar gitu loh. Iya. Gimana tuh kalau itu sih udah pasti. Udah pasti nggak mungkin nggak akan sempat. Bahkan di zamannya orang mulai bikin alis, gue juga nggak sempat mau bikin alis. Kalau zaman dulu kan celakan ya mata ya. Kalau sekarang kan zaman alisan ya. Iya. Paham gak sih cowok-cowok? Paham gak sih cewek bini-bininya pasang alis? Kecuali itu. Gue nongol ya. Kecuali penggemar drakor. Drakor pasti tahu. Halo. Sari. Tomingse. Ya. Gara-gara ngomongin pang, gue jadi ini nih, pengen nanya. Nanya dong. Ya, nama lu Sari Pang. Siapa sih yang kasih nama Sari Pang? Siapa tuh? Tani, yang ngasih nama siapa ya? Buat, ya kan itu mah ada ini Bal, apa namanya? Itu sama seperti Chandra jadi topeng gitu lah ya. Nah, itu kan. Jadi emang orang udah mengalir. Iya, ngalir. Jadi ditanyain juga itu siapa yang pertama kali manggil lu jadi nama itu ya, Tani ya. Mungkin dulu ada banyak sari-sari yang lain, sari buah, sari wangi. Nah, jadinya kan sari yang mana nih? Iya. Oh, beda ini. Sari yang mana? Sari Pang, karena dandanannya ngepang. Demi istri. Ngepangnya itu emang dengerin emang style lu sukanya style punk atau emang itu lu apa sih namanya? Oh dulu. Senang musiknya gitu-gitu. Oh gitu. Jadi zaman gue kayak terjebak di zaman tahun 96 97 itu ya kayaknya. Ya kayaknya terjebak kan lagi musim-musimnya tuh. Musim apaan? Nah, musim kan berganti kan, fashion kan berganti. Terus tapi gue karena suka style itu, gue bertahan di situ. Suka style musiknya. Gua cut bentar ya. Karena sebenarnya ini harusnya host di depan. Maghrib, belum kan? Bukan, ini ada host di belakang soalnya, di tengah lebih tepatnya. Ini ada bukan anak pang, dia anak seka katanya. Cuma anak seka nyanyinya lagu pop. Udah datang dia. Anak tengah udah hadir. Dia bukan anak. Hai. Halo Sari. Anak Blok M. Mana Ciko mana Ciko? Rumah tadi habis nganterin dia dulu gue, makanya rada telat masuknya. Make up.
Itu namanya demi istri kalau kata Iqbal. Yes. Pas kan? Chemistry. Iya. Sandra Helmi Iya. demi istri. Demi istri. Makanya nih. Berarti Tapi Ciko nggak di rumah ini? Ada, tadi gue nganterin dia. sebenarnya kan tadi udah nanyain Ya, deh gimana, aktivitas gimana? kalian hari ini tentang masalah 4 cowok semua gitu kan. Jadi cerita Ya. untuk yang anak keduanya ternyata punya inilah lebih istimewa lah. Nah, oke. Luar biasa anak kedua. Kayo ya? Kayo, udah tahu kan? Udah tahu kan ceritanya. Ini aja kan, fine-fine aja gitu loh. Nah, makanya mengurus 4 anak cowok dan makanya tadi gue nanya gitu. Dulu lu memperhatikan penampilan anak pang ketika jadi ibu rumah tangga apalagi punya anak cowok gitu kan. Dan Iya sih. namanya gimana gitu loh. Maksud gue ternyata emang dia bilang dia udah gak kepikiran gitu loh. Maksudnya untuk Jalanin aja. Itu siapa? Nih Kayo. Ah, itu dia tuh. Ini dia yang lagi ngomongin. nyamuk. Nah, maksud gue kalau lu mau nanya apa nih Mas Ari? Kan ini udah lama juga, jadi emang ya relax aja. Sebenarnya pertanyaannya mungkin datangnya dari bini gua. Ketika gua ngomong tadi sambil nganterin dia, nanya, mau ngobrol sama lu, dia bilang, Sari tuh pakai helper nggak ya? Maksudnya ada yang ngebantuin nggak ya? Kalau misalnya nggak ada sih kayaknya canggih banget gitu. Dan pertanyaan gue berarti sama lu, ke lu Sar. Lu di rumah pakai helper? Gue nggak pakai helper dan nggak pakai mesin cuci. Enggak? Coba bayangin. Anak-anak khususnya ya? Semua anak-anak. Gue nggak pakai helper dan nggak pakai mesin cuci. Coba bayangin. Gokil sih, gokil. Ya. Makanya nggak sempat nyariin anak pang-pangnya udah nggak ngurusin. Makanya keluar justru ini. Udah nggak mikirin jualan emblem lagi ya? Nah, itu. Nah, Jualan emblem lu jangan salah, lagi jualan lagi jualan stiker ini. Oh, stiker. Coba pasti Openg tahu lagi jualan stiker. Coba buka di Bukalapak. Ada dia punya lapak. Cuman ini gue penasaran, ini kayaknya menarik nih. Ada satu menarik tadi sempat ada clue dari Sari. Kan kuliah seni rupa 5 tahun bahkan mungkin lebih kali ya. Jadi ketika di kampus dapat ilmu, dapat pengalaman, ketika punya anak 4, lu praktekin ilmu lu tuh gimana sih gitu loh. Tadi kan sempat ada clue nih gitu. Anak nah itu gimana? Penasaran sih sebenarnya. Tadi gue dibilang bercanda juga enggak. Cuman kata gue, iya gue lumayan membantu kalau pelajaran SBDP. Tapi sebenarnya enggak juga. Ilmu seni rupa gue enggak gue turunin ke anak gue secara ngajarin ya. Sorry. Udah mulai lemot. Apa namanya? Gue pengen tahu karena gue dulu otodidak, gue suka pengen tahu juga anak gue otodidak nggak ya? Kebetulan otodidak. Terus ke pelajaran iya, karena pelajaran itu kan teoritis ya. Pelajaran itu teori. Jadi kalau ke pelajaran sekolah memang gue bantu. Cuman kalau secara skill ya enggak sih, kebetulan memang otodidak semua. Tapi kalau secara karakter dari keempat anak lo itu mungkin yang paling kelihatan si Rafa, Kayo, sama yang ketiga siapa? Gue lupa. Azel. Maksudnya mungkin yang paling udah mulai kelihatan karakternya. Sama nggak sih mereka atau memang beda-beda banget sama satu sama lain? Beda semua. Beda semua. Yang ketiga kan belum kelihatan. Beda semua. Itu juga gue nggak nyangka kan. Dulu gue pikir, karena gue baik-baik, anak gue juga baik. Anak gue baik. Ya. Anak gue baik. Kan kalau yang udah kenal Rafa, lihat Rafa kan baik-baik, nurut-nurut, diam-diam. Ya lah, bapak ibunya baik-baik, ya kan gitu. Belum ketemu Kayu. Masuk kampus kan di tes gambar nih. Terus lulus lah. Nah, maksud gua, lu itu kalau misalnya ada tugas gambar buat entah tugasan sekolah anak lu atau apa gitu, lu ikut bantuin atau bener-bener yang tadi lu bilang otodidak, jadi
ya udah gitu loh. Iya, Biarin gue nggak aja, biarin aja. gue nggak bantuin kalau itu kebetulan gue nggak bantuin secara, gue cuman bantu secara teori. Kayak kemarin Rafa, mah ada tugas prakarya apa SBDP, ini alat apa ya, yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau buat praktek enggak, kebetulan enggak. Kenapa? Karena emang udah kelihatan dari kecil, Rafa, Kayo, yang kecil juga udah kelihatan kalau skill seni rupanya udah luar biasa. Sorry bukan nyombong, cuman maksudnya emang kebetulan udah kelihatan nih. Gue nggak nyangka juga kalau bakat itu menurun dan menanjak juga sih, menanjak di anak ya maksudnya, menurun dari gua ke anaknya menanjak juga. Lebih levelnya lebih tinggi lah dibandingin sama lo atau bokapnya lah gitu istilahnya ya untuk anak-anak ini. Gue pikir lebih tinggi juga, nggak. Gue kadang bilang Rafa lah, mama dulu seumur Rafa udah kalau niru gambar udah lebih dari ini loh, cuman maksudnya mungkin dia punya karakter ya, cuman mereka lebih berkarakter. Anak-anak itu kan gambarnya masih bebas ya, jadi kalau kita kan udah karena kita sekolah seni rupa udah terkotak-kotak kali ya istilahnya ya. Udah nggak bebas lagi. Udah spesialisasi kali ya. Spesialisasi ya. Kalau mereka kan masih suka-suka mereka maunya apa. Nah, jadi lebih punya karakter karya-karyanya. Menurut gue sih, yang gue demen. Makanya gue nggak sentuh-sentuh dengan gue ngajarin apa. Nggak ngajarin juga sih. Paling ngewarnain teknik-teknik yang kayak gitu. Kalau itu gue emang nggak ikut campur karena gue pengen mereka nemuin style sendiri. Kalau untuk sorry, Ai dulu Bal. Ada contohnya nggak? Ada contohnya nggak karya anak? Ada. Nanti gue contohnya ini. Tampilin di slide ini ya nanti ya. Boleh. Boleh. Mau lihat sekarang? Oh boleh kalau ada sekarang. Contohnya ini. Kayo kemarin Zoom meeting sama gurunya, dia nggak pernah merhatiin, tahu-tahu udah selesai gambar seperti ini. Untuk anak bukan cuma gambar sih, sculpting gitu juga dari kecil udah luar biasa sih menurut gua. Bikin lebih kayak teknis ya, maksudnya nggak cuma sekedar menggambar. Maksudnya kalau gua pribadi sih zaman dulu kan emang senengnya gambar aja gitu. Gue juga pikir gitu, makanya gue kaget gitu. Gue juga kaget mungkin karena di rumah punya bahan, anak-anak gue bebasin. Punya fasilitas kali ya. Kalau kita masih kecil, mau bikin patung nyari tanah liat dulu di luar, tanah dulu. Kalau sekarang di rumah ada clay, anak gue main clay. Itu dia, iya. Kalau dulu lilin kotak-kotak. Iya, waktu kecil. Yang keras, jadi keras langsung. Lama dikit keras. Kering ya. Asli. Itu dia. Banyak fasilitasnya emang udah lu sediain gitu. Maksudnya dia bisa explore sendiri kan. Ya, di rumah mungkin sama mungkin karena gue juga punya hobi yang sama, gue bebasin. Mungkin kita zaman dulu ngapain sih lo gak buku dicoret-coret, satu buku isinya gambar doang gitu. Nah mungkin kebetulan gue enggak sih, cuman kebetulan gue nggak dilarang juga dulu. Jadi gue ke anak-anak gue kayak gurunya kan selalu protes, terutama Kayo kan. Gue tuh selalu dipanggil ke sekolah, Bun, Kayo nih nggak bisa merhatiin, ini bukunya isinya cuma gambar. Gue juga protes sih sebenarnya sama gurunya, kenapa nggak diajarin nih? Sekalian ya. Kenapa nggak dimarahin gitu? Kenapa nggak dimarahin? Tapi permasalahan pendidikan, maksudnya sistem pendidikan di Indonesia sih kayak gitu sih. Maksudnya ketika mereka tidak bisa menyesuaikan, yang gue rasain juga ya, ketika mereka tidak menyesuaikan dengan yang mayoritas, mereka dikatakan tertinggal, istilahnya kayak gitu, malah jadi seperti kurang, iya. Jadi padahal kan wacananya udah banyak ya. Semua anak istimewa, nggak boleh marahin, anak nggak apa-apa, nilainya segini, semua anak punya kelebihan. Tapi pada prakteknya
ternyata nggak seperti itu. Waktu gue masuk sekolah ini juga sama. Iya bun, semua anak tuh spesial. Kan gue udah jelasin, anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan kaget, gue udah jelasin. Mereka juga teorinya ngomongnya gitu kan. Iya, anak tuh jangan disalahkan, semua anak sama. Apalagi sekarang kurikulum yang sekarang Memang. 13 ya, yang Iya, tematik maksudnya itu. Iya. kalian Tematiknya. ini berdua udah ini banget ya, apa namanya, menurut gua, oh ini yang ideal, anak tuh parentingnya seperti ini gitu, terus sekolah seperti ini. Nah, kalau gua mau nanya ke Sari nih, mungkin bisa dibilang ini, kalau dari gua ya, ini pertanyaan, inilah, closing, pertanyaan terakhir lah. Karena emang waktunya mepet nih gitu. Tapi nanti kan bisa diedit atau apa. Cuman apa namanya? Gue pengen nanya sebenarnya, kan tadi lu bilang nih kalau seni rupa lu itu ya cuman ngasih tau ke anak lu, oh ini gini dia biar mencari gitu loh. Nah berarti ke depan itu lu udah bener-bener apa sih bahasa kita dulu tuh berkesenian ya, maksudnya berkarya atau apa? Apakah dengan 4 anak ini lu bakal udahlah, udah habis lah masa gue buat anak gue aja, atau lu bakal ketika mereka tumbuh besar, lu bakal ada satu impian atau apa yang pengen dilakuin gitu, Sar? Itu gue penasaran sih. Iya, itu pasti. Itu seperti cita-cita yang belum kesampaian aja ya. Jadi masih berusaha mewujudkan, tapi gue pikir itu tertunda aja. Menurut gue, itu tertunda Apaan aja. tuh? Maksudnya membuat apaan? Serius ya? Iya nih, itu terakhir soalnya. Jadi kalau dari gue terakhir, kalau Heli mungkin terbanyak dia, karena telat datangnya. Harus di-strap dulu dia. Kalau gue sendiri dari SMP, begitu kan kita suka gambar dari kecil ya, dari kecil. Lu punya cita-cita pengen apa sih? Kalau udah gede nggak kepikiran lah jadi seniman pasti. Seniman itu seperti bukan cita-cita kan istilahnya waktu lu kecil. Pasti lu pengen jadi apa. Tapi ketika punya pilihan buat nentuin sekolah, karena lu suka gambar, lu cari jurusan, cari kejuruan. Makanya gue dulu masuk STM. Terus dengan harapan skill gue kepake. Alhamdulillah kepake. Setelah STM, lanjut lagi cari jurusan seni juga kan. Sekarang desain kan, jurusan kita desain. Cuman emang karena emang sukanya di seni, jadinya kayak sekarang ngedesain juga nggak bisa berpatokan. Jadi kalau tadi Kopeng nanya apa sih cita-cita gue ke depan? Kalau serius, gue emang pengen punya karya, udah pasti. Nanya, Mas, pengen spesifik lagi nggak sih? Iya maksudnya. Tapi kan lo kan punya 4 anak cowok dan nggak ada helper gitu kan. Jadi penasaran gitu loh. Maksudnya dengan kondisi seperti ini gitu loh, lo me time ya, kan ada me time. Istilahnya gimana sih gitu? Maksudnya ada me time lo, atau mungkin lo udahlah gue nggak ada me time gitu. Bener-bener emang istilahnya hidup gue nih bener-bener semuanya buat anak gue lah gitu, kasarnya apa udah kayak gitu yang gue penasaran. Kalau itu sih udah pasti semua buat anak. Kalau ada me time ya kayak sekarang nih, menurut gue ini seperti me time, biarpun anak gue nangis udah gue anggap biasa lah, cuma nangis yang penting nggak sampai kelojotan tadi gue bilang. Kalau kayak sekarang masih sempet Zoom meeting kayak gini, menurut gue udah me time. Misalnya gue makan bakso di luar sama ibu-ibu, biarpun bawa anak, itu udah me time juga sih buat gue. Masih mau lanjut yang tadi cita-cita blog, bukan kan lain lagi nih? Iya, ya sebenarnya pengen tahu. Itu kan tadi misalnya gimana cara gue berkarya, nanti menurut gue akan ada waktunya. Emang sih kemarin gue selalu mikir gini, ketika nantilah tunggu anak gue udah sekolah semua nih, kayak misalnya anak gue yang pertama masih sekolah, belum SD ya, masih TK tuh masih ikut ya, ntar udah SD bisa nih ada waktu di rumah, anak sekolah di rumah ada me time kan. Tahu punya anak lagi, ya udah ntar tunggu anak gede lagi, tahu punya anak lagi, nggak jadi lagi kan? Jadi yang nggak jadi lagi, tahu yang kecil,
Oh, udah 4 tahun. Tahu-taunya kebanyakan. Jadi nggak ada tempe ya. Jadi kayak ngerasa apa emang gua ditakdirkan jadi ibu rumah tangga? Nggak berpikir gitu juga sih. Cuman gue pikir ya tertunda aja sih. Insya Allah kan kalau Ya mungkin ditakdirkan Ya, ya. untuk membesarkan para seniman. nggak tahu lah, itu mah terserah mereka sih. Terserah. Iya sih. Cita-citanya Tapi sih, kalau cita-citanya belum mikir gitu anak-anak sih. enggak, kalau boleh nanya, Putus Mi. Putus, Iya, Mi. siapa yang putus ini nih? ke anak-anak sendiri. Putus. Halo? Ya, Ya, lo. ya. Nah, nah, Udah? dah. Gimana? Oke. Iya, maksudnya untuk anak-anak ketika mereka ngerjain gambar, sculpting gitu, apa karena tugas dari sekolah aja atau misalnya sehari-hari ketika mereka gabut, itu yang mereka kerjakan gitu. Kalau itu kebetulan tuh Harian. kegiatan sehari-hari anak-anak gua sih. Kebetulan. Makanya kalau ada orang tua kan di sekolah nih lagi pro kontra ya. Misalnya jangan banyak-banyak tugas dong, terus atau ada yang bilang kasih tugas dong biar anak gua nggak kebanyakan main HP. Alhamdulillah anak gua itu nggak butuh HP, butuh sih, pengen juga mereka. Alhamdulillah mereka nggak perlu itu karena mereka punya hobi sendiri, punya hobi itu tadi. Ya. Jadi mereka bisa ngilangin kebiasaan main HP itu ya di situ. Jadi bukan karena tugas sekolah sendiri kebetulan nggak ada yang kayak gitu sih, nggak ada bikin sculpting, gambar juga, nggak, malah apa ya, bikin baling-baling bambu. Paling kalau tugas sekolah kan kayak gitu ya. Prakarya Iya ya, kan, lebih ke prakarya. prakarya. Malah skillnya mereka nggak terlalu kepake di sekolah. Apa arti IKJ buat lo? Biro jodoh atau apa gitu, lingkungan yang membentuk hidup lu sekarang atau apa? Apa ya? Berombak. Mungkin lebih ke apa ya? Pada dasarnya. Kalau dibilang Serius membentuk lingkungan gue sekarang, juga lingkungan gue sekarang udah nggak IKJ banget malah. Membentuk lingkungan IKJ gue pada saat itu, iya. Membentuk lingkungan hidup gue pada saat itu, iya. Seperti pengalaman hidup aja sih menurut gue. Sama aja seperti gue lewat masuk STM, masuk IKJ. Buat gue sama aja. Cuman sesuatu yang sudah gue lewatin, pengalaman hidup aja. Bagian dari perjalanan hidup ya? Bagian dari perjalanan hidup. Karena pada akhirnya kalau kayak sekarang yang gue jalanin kayak gini, nggak bisa gue bilang juga itu yang membentuk gue pada akhirnya kan. Atau dibilang biro jodoh juga, ya alhamdulillah ya sih, ketemu jodoh emang di situ ya. Ya kebetulan. Iya. Sama dong. Sama siapa? Sama tuh. Sama bini gue sama. Sama bini gue. Tapi itu gue pernah ini, Bal. Ini gue pernah celetukan. Kalian kan gini katanya kalau ngomongin jodoh ya. Coba kalau dulu misalnya nggak kuliah di KJ nggak bakal dapet jodoh, nggak juga. Karena jodoh itu udah emang ditetapin. Kasarnya mau lu sama bini lu gimana, apapun tetap bakal ketemu. Iya. Jadi mau lu balik lagi, wah coba kalau dulu gini gitu, ya sama aja tetap ketemu dia juga gitu. Coba kalau gua mau di Cilengsi dia di Tangerang, pokoknya ketemu aja ya. Gitu. Jadi ya itu apa ya, bahasanya emang udah dicatat gitu loh. Mau di mana di tangan Tuhan ya. Udah takdir ya. Dianya siapanya udah dicatat gitu. Cuman ya balik lagi. Kalau lu ngomong. Iya, ini balik lagi. Kalau lu ngomong percaya gua. Apa lagi lah nih yang perlu dikepoin nih sama Sari ini? Di STM itu anak tongkrongannya lo tahu sendiri kan? Iya sih. Gimana tuh, tanya Iqbal deh yang tahu. Anak STM. Anak STM kan tongkrongannya kan maksudnya mereka nggak terpaku sama satu jenis musik juga. Pada saat itu emang tahun 97 ya emang
oh lagi rame pang nih di tongkrongan, Lagi rame naik-naiknya pang. ya. Tapi begitu tahun depannya lain lagi. Nah gue nyaman di situ. Emang awalnya pengaruh musim, pengaruh tren awalnya, Iya, pengaruh iya. tren, dan gue nyaman dan terjebak di Nyaman. situ. Tapi emang tahun Lu 97 juga kan? 97 tuh lagi ngetrennya apa ya, Sar? Musik-musik dari band apa ya yang lu dengerin waktu itu? Luar apa dalam? Dua-duanya. Kalau luar kan udah pasti kelihatan ya, maksudnya yang udah populer Sex Pistols misalnya yang diketahui Sex Pistols, Ramones, Exploited, ya standar. Cuman ketika lu pengen lu mendalami sih istilahnya, ketika lu suka Dengerin. itu lu cari tahu ya lu jadi tahu yang lain, lu pengen yang langka lah pasti, yang nggak diketahuin, yang jarang-jarang. Biasa nih Sex Pistols, pasti cari lagi. Zaman itu kan banyak kan bajakan-bajakan yang fotokopian tuh. Kalau Ya, tapi zaman segitu mah susah nyari musik-musik luar sekarang, bukan? di komunitas gampang. Dulu masih Alta Vista. Udah ada Google Iya, belum sih? tetap aja susah dibandingin zaman sekarang sih. Kalau sekarang kan lu nyari apa di YouTube ada. Iya. Itu dulu masih nyari record label. Dulu kan masih nyari web yang record label itu. Yang Lu di label luar. Enggak keburu. Iya. Keburu dipingit. Elta sempet ngeband Elta. Iya, sempet lah. Tapi Doc Martnya masih ada nggak itu? Anak-anak pang? Ada dong. Jual Gue WL bakal itu. punya anak cewek. Gue pikir gue bakal punya anak cewek tadinya. Nambah satu lagi berarti masih penasaran kan? Enggak, gue sih nggak penasaran. Gue sejak anak kedua cowok gue nggak penasaran anak cewek sih. Tapi kalau dikasih alhamdulillah kan. Ya. Tadinya emang waktu anak pertama tahu. pengen anak kedua tuh cewek. Tahu-tahu cowok. Lucu juga maksudnya. Seru aja. Seru apalagi sekarang tambah seru. Makin lama makin asik. Gimana? Jadi emang 4 cowok loh. Ini kalau bahasa gue tuh melahirkan 4 orang pemimpin ya. Ya, amin. Betul. Ya kasarnya kan anaknya ngelihat ibunya ngurus 4 anak itu, kalau lagi laki arkan keluar atau apa kan pasti mereka tahu kalau ibunya tuh struggle banget gitu. Jadi emang ya secara nggak langsung kan anak itu terbentuk juga gitu. Menurut gue sih lagi lagi membentuk 4 orang pemimpin hebat lah. Ini ya luar biasa lah. Kalau kata Elmi nambah 1 ntar 5 cowok jadi cowok ini lagi. nih. Iya, Pandawa 5. Oh, Pandawa 5. Bisa bikin band tuh. Iya, kalau misalnya ini luar biasa sih. Gue inilah bahasanya apa ya? Kalau jempol 4 thumbs up lah. Jadi buat ya jempol kaki gue apa nih? Jadi emang ya itu nggak pakai helper dan menurut gue nggak pakai helper kece sih. Iya, maksud gue perlu ini. Tanya tuh kiat-kiat nggak pakai helpernya tuh. Nah itu maksud gue, cuman kan sebenarnya banyak yang pengen gue tanya tuh banyak. Nah itu, makanya waktunya kan nggak panjang. Itu dia. Jadi Pak Produser kalau bikin misalnya bikin 2 episode lah. Parenting bikin 2 episode lah. Ntar gabung sama temen gue yang satu lagi dong, kalau mau episode kedua. Siapa tuh? Elta lah. Siapa lagi? Oh iya, Mama Elta. Iya, kiat-kiatnya tuh. Single parent gimana tuh? Wah, benar. Jadi nggak lagi tuh pasti tantangannya benar. Teacher. Makanya gue bilang kan butuh sesi sendiri. Ini tuh sesi introduction bahasanya gue. Jadi ketemu lama nggak ketemu, kita coba gali, ternyata emang banyak info-info yang emang penting gitu loh. Dan kalau misalnya dibahas tentang masalah tadi trik tentang menghandle 4 anak gitu loh tanpa helper, itu kan juga ya orang Jepang sih banyak ya. Kalau ngeliat dari video Jepang kan kadang-kadang dia kemana-mana anaknya di sepeda ini gitu loh kan. Cuman kan untuk orang gitu. Belum biasa, nah ya
Mana-mana berdua, bonceng depan, Gue belakang. kalau zaman dulu di KJ gue dikenal Saripang, sekarang kalau sama ibu-ibu di sekolah gue dikenalnya kayak gitu, selalu bawa anak. Gue dikenalnya kayak gitu. Iya. Nggak lah nih kayaknya Mana-mana. waktunya mepet tuh dan udah mepet waktunya Iya, kayaknya. mau maghrib Gimana ya, nih, Peng? sayang ya. Closingnya gimana nih, Peng? Iya, kayak mau maghrib juga. Gimana, Peng, closingnya? Kalau- Apa mau kita bikin episode 2, nanti kita ngomong sama produsernya lah? Enggak, sebenarnya dari Masih Sari deh. panjang, Peng. Kalau dari Sari gimana? Ada statement closing nggak buat teman-teman, khususnya sih buat seni rupa dulu lah gitu loh. Cuman kalau buat umum juga monggo. Misalnya apa nih dari Sari? Setelah Sari baru Tunggu nanti ya. kita closing. Tunggu ya, tadi nggak dikasih clue pertanyaan kayak gini, jadi gue pikir Langsung saja. menurut gue sih buat teman-teman seni rupa lagi punya waktu, manfaatin sebaik-baiknya lah. Intinya sih waktu itu berharga banget Setuju. buat gue, menurut gue. Setuju. Ya, jadi mau berkarya, mau nggak berkarya juga, misalnya berwira swasta, mau ganti profesi apapun, ya manfaatin waktu lo sih, selagi lo punya waktu. Nanti gue panjang lagi cerita tentang waktu nih, tentang waktu yang berharga itu tadi. Berarti Setuju banget. kata Jeng Saripang, jadi kita closing nih, Mi. Jadi Ya, kalau silakan. statementnya dari teman kita itu waktu itu berharga banget lah. Jadi kasarnya jangan dibuang-buang, jangan mubazir. Itu gue setuju banget. Akhir kata, gue makasih banget buat Sari Ya, yang thank you, udah Sari. waktunya benar. Thank you. Thank you, Sari. Ya, Salam buat semuanya, Arken, buat thank you. anak-anak semuanya ya. Salam Sari. juga buat semua keluarga. Thank you Nah. Iqbal yang udah bikin Ayo. ini. Hai, Kayo. Oh iya, Bal. Nanti aja di WhatsApp aja. Apaan? Enggak, mau Ya, minta nomor Glenn gua. Siap. Ya. Kita tutup dulu, thank Mi. you ya. Mungkin Siap. Silakan. Sip. Kita pakai joget-joget nggak, Peng? Nutupnya, Peng. enggak. Tadi gue udah buka. Harusnya lu yang nutup. Tadi gue udah buka. Oh, iya, Kalau nutup. ini by Bukanya snack. gimana? Itu Kalau bukanya Bisnis. selamat pagi, ya lu aja lah yang Selamat nutup lah. buka puasa. Sekarang selamat buka puasa. Nah, lu tutup lah, Mi. Habis Kalau kan? gitu gantian gue yang buka, lu tutup lah. Gimana? Sekarang, Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak nih buat Sari waktunya, buat Oke. Openg juga yang udah ngebuka. Mohon maaf tadi telat untuk gabung di perbincangan ini. Kayaknya menarik kalau misalnya dari awal, cuma sayang ada keperluan dulu. Mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan lagi. Yang sekarang ini menarik banget, banyak. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa diambil baiknya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Jadi selebihnya, salam Hip Art IKJ 2002. Ya. Thank you, Emi. Sudah. Thank you, Sari. Thank you. Thank you ya. Thank you semuanya ya. Ya, salam semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Yo, Iya. Waalaikumsalam.